Oke, kita pruning dulu daunnya biar untuk akar. Memang menurut kita akar sudah cukup. Program baru lokal ini sudah mencapai di tahap percabangan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kita dalam membuat. Oke kawan-kawan maniak bonsai CR, selamat datang kembali. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat. Amin. Di salah satu video kita ada teman kita yang berkomentar ya, Bang, update waru lokalnya dong Bang. Oke, kali ini kita mau update bahan bonsai waru lokal. Ini waru lokal ini kebetulan kita memang akan diprogram ya, karena ini di pot ini sudah kurang lebih 6 bulan. Jadi kita nanti akan melakukan beberapa pemrograman. Ini awalnya pohon waru lokal ini kita program di lahan kron ya, kurang lebih 6 bulan yang lalu kita angkat ke pot ini. Buat teman-teman yang belum nonton programan waktu kita dongkel dari lahan kron, silahkan teman-teman bisa lihat nanti di akhir video ya. Oke, kita pruning dulu daunnya biar terlihat alur dari percabangannya. Untuk akar memang menurut kita akar sudah cukup ya, sudah lumayan. Jadi untuk akar kita sudah, untuk pemrogramannya sudah selesai. Dalam arti selesai, kita sudah tidak membesarkan perakaran lagi. Jadi ini tahapan program baru lokal ini sudah mencapai di tahap percabangan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kita dalam membuat bonsai itu memang ada urutan-urutan dari pemrograman itu sendiri. Yang sangat dasar sekali yaitu kita program akar atau kaki-kaki biar terlihat bagus dulu. Oke kawan-kawan, untuk pruningannya kita sudah selesai ya. Kita buang semua daunnya, kita gundulin semuanya. Dan ini perakarannya seperti ini. Memang dia akarannya sudah memutar, dan di programan awal kemarin waktu kita angkat dari ground ke pot ini kita sudah press akar. Jadi ini akar-akar serabutnya atau akar-akar kecilnya sudah keluar. Untuk kali ini kita nggak program akar ya, kita hanya melihat seperti ini saja. Jadi kita mau analisa pergerakan dari percabangan bonsai waru lokal ini. Untuk pergerakan percabangan sudah terlihat ya kawan-kawan. Jadi ini awalnya memang kita press di sini, ini juga sudah dipres. Dan ini cabang-cabang yang baru. Kalau dilihat seperti ini memang masih agak terlihat gimana gitu ya, belum enak untuk dilihat ya, karena memang ini percabangannya masih belum terkonsep. Seperti itu kawan-kawan, baru kita bikin gerak dasar perakarannya dulu. Dari perakaran sampai ke batang ini ya. Jadi untuk percabangan belum terlihat, belum enak untuk dilihat. Kali ini kita rencananya mau mengarahkan percabangan, dan juga nanti kita mau menempel cabang juga. Seperti ini contohnya ini kawan-kawan. Ini ya. Ini targetnya memang keluar dari bawah seperti ini. Kita mau gabung di sini, mau tempel ke cabang pertama ini. Ini cabang pertama kiri. Nah seperti ini nanti saya gabung tempel di sini seperti ini. Dan ini sebenarnya ini kita nggak pakai ya. Jadi ini kita buang saja langsung. Ini awalnya kita pakai untuk membantu mempercepat pembesaran akar. Dan ini juga nih. Ini kita targetkan dari awal. Kita targetkan untuk membuat terusan batang utama. Berhubung dulu pas awal-awal kita program memang kita sudah siapkan cabang utamanya, terusan cabangnya, maksudnya terusan batang. Tapi berhubung di tengah program ini mati di sini nih, ada di sini kalau nggak salah di sini mati kering. Akhirnya kita mengulang lagi dan kita membiarkan ini nih yang keluar dari bawah ini untuk membuat terusan. Dan rencananya sekarang juga kita mau program untuk tempel di sini. Ini untuk membuat terusan batangnya. Ini awalnya cabang ini kita biarkan memang untuk mengantisipasi dari awal, takutnya di sini nggak keluar cabang atau tunasnya nggak keluar, dan ternyata memang terbukti di sini nggak keluar ya kawan-kawan. Jadi ini sangat berguna atau bermanfaat sekali ini cabang ini yang tumbuh dari bawah. Kita akan tempel di sini. Langsung saja kita tempel. Sebaiknya sebelum tempel agar penyatuannya cepat, kita lukain dulu atau kita kupas, bikin coakan ya di dua cabang ini. Yang ini juga, ini
yang di sini juga kita coak ya. Kita tandain dulu targetnya di sini. Oke, kita tandain. Nah. Dan untuk yang cabang kecilnya juga kita kupas ya. Kita tandain dulu, jangan terlalu lebar, nanti terlalu lebar malah berbahaya, bisa mati pohonnya. Kayak kita kupas kulitnya ya, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, kita kupas dikit saja. Dan yang ini juga, yang ini kulit kambumnya jalan ini kawan-kawan. Jadi kemungkinan untuk menutup itu relatif lebih besar. Hati-hati ini kawan, nah, takut kena tangan ya. Nah seperti ini ya kawan-kawan, ini sudah dicoak. Kita langsung tempel saja seperti ini. Saya ikat menggunakan tali rafia. Buat teman-teman bisa juga mengikatnya menggunakan kawat ya, atau bisa juga langsung dipaku di sini. Kalau memang ini cabangnya besar, karena ini cabangnya kecil, jadi saya ikat menggunakan tali rafia. Oke kawan-kawan, kita lanjut untuk mengikat yang ini ya, menempel yang untuk terusan batang utamanya ini. Kita bikin sama seperti yang ini, kita coak dua-duanya, lanjut kita ikat. Sedikit tips buat teman-teman ya. Nih, kalau kita mencoak, kita jangan sampai memutus alur dari kambium ya. Nih, dari sini ke sini. Ini saya nggak kepotong ya, karena ini ada sisa ke sini untuk ke perakaran ke bawah. Oke kawan-kawan, untuk penempelan cabang sudah selesai. Seperti ini ya untuk pengikatannya menggunakan tali rafia. Oke, nantinya dari cabang-cabang ini setelah dia menempel, kita akan targetkan ini untuk menjadi anak cabang ya, seperti ini. Ini yang cabang ke kiri. Ini kebetulan sudah ada cabangnya. Anak cabang, nah seperti ini nih. Untuk mengisi di sini, dan ini juga nanti kita bikin terusan batang. Seperti itu. Dan ini potongan cabang yang kemarin ya, yang dulu. Ini kita belum rapikan karena ini untuk mengantisipasi kambium di sini ya. Emang targetnya ini mau ditempel seperti ini. Jadi ini masih belum rapi ya ini. Nanti kalau ini kambiumnya sudah rapat, sudah menutup sempurna, kita rapikan yang ini. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semuanya, khususnya pemula ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video update selanjutnya.